kami sambut kedatangan rombongan Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak dan Ibu mohon diberi jalan. Bapak dan Ibu, mohon kita sambut kedatangan Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, PhD. Silakan duduk. Baik, silakan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang terhormat beserta rombongan. Disambut dengan riuh. Alhamdulillah. Bapak, silakan. Silakan, Bapak dan Ibu. Baiklah, Bapak dan Ibu silahkan kembali duduk ke tempat masing-masing. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk kembali duduk. Acara akan segera kami mulai kembali. Baiklah, Bapak dan Ibu mohon tenang, kembali duduk. Silakan kembali duduk. Silakan duduk, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu kembali duduk. Bapak Anies Rashid Baswedan, PSD. Silakan kembali duduk, Bapak dan Ibu. Bukan saya, bukan saya. Mohon tenang. Oke. Nanti ada kesempatannya Bapak dan Ibu. Oke, siap. Mohon tenang. Oke. Bapak dan Ibu, silahkan menempati kursi yang telah kami sediakan. Baik, mohon tenang, acara akan segera kami mulai. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha dan Kerjasama Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Bunyamin Maftuh, MPD MA. Kami ucapkan selamat datang, Bapak. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Universitas Pendidikan Indonesia, para dekan fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, beserta wakil dekan,
para pimpinan program studi beserta sekretaris program studi, tim Satuan Kendali Mutu, kemudian Kepala Laboratorium beserta Sekretaris Laboratorium FVBS, para guru besar, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada para mahasiswa S1, S2, dan S3. Tepuk tangan hadirin yang telah berkenan hadir di ruang auditorium lantai 4 gedung FVBS UPI maupun secara virtual pada aplikasi Zoom. Dan kami informasikan juga bahwa di koridor sebelah kanan untuk tetap berdiri pada saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Anies Rashid Baswedan, kami ucapkan selamat datang. Ini semua anak abah, Bapak. Ini izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Air beriak tanda tak dalam, cantik, cantik. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya, kita di sini dapat bertatap muka, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin undangan yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan Pak Anies, mohon berjalan. Saya disiapin aja sekarang. Terima kasih Prof. Dadang. Beri tepuk tangan dulu buat Prof. Dadang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali kembali ke UPI ini. Luar biasa. Jadi saya menyapa dulu ya Pak Wakil Rektor yang saya hormati Prof. Bunyamin Maftuh, Ibu Dekan, Prof. Tri Indri Hardini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Prof. Dadang Sindar, Prof. Emi yang saya hormati, semua Sivitas Akademika, UPI, juga yang dari luar UPI juga kelihatannya ada yang datang ya di sini. Dosen-dosen di luar UPI, dan yang saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi UPI. Wih, bener, atas penuh ya? Masya Allah. Saya cuma kelihatan sepintas saja tadi. Yang kelihatan dari bawah. Ya, ya. Ya, nanti kita atur fotonya ya. Tadi ada yang kasih kertas saya, ini siapa yang kasih kertas tadi? Oh, punyamu nih ya? Sini, saya tanda tanganin. Nih. Ini sambil saya masuk tadi dia kasih tanda tangan katanya. Saya bawa kertasnya gitu. Jadi jangan sampai nanti saya membawa pulang yang bukan miliknya ya. Saya senang sekali kembali ke UPI dan seperti tadi dibilang Prof. Bunyamin, saya kembali ke UPI ini sesungguhnya bukan hanya ibunda, itu bukan hanya alumni UPI. Jadi pada saat saya dilahirkan, ibu itu berstatus dosen IKIP Bandung. Jadi ibu itu setelah lulus dari IKIP Bandung, lalu menjadi dosen di sini. Nah, ada seorang laki-laki dari Jogja yang datang ke Bandung.
urusannya urusan pergerakan kami. Kami KAPI tahun 66 waktu itu. Nah, karena urusan kami KAPI, lalu laki-laki ini menginap di rumah ketua kami Bandung. Nah, ketua kami Bandung itu namanya Ahmad, mahasiswa ITB. Nah, ketika tinggal di tempatnya, kos-kosannya, kontrakan rumahnya Ahmad ini, dia lihat kakaknya Ahmad namanya Aliyah. Nah, kemudian jadi dilamarlah Aliyah itu. Tahun 66, 67 menikah tahun 68. Lalu dibawa ke Jogja, tapi statusnya masih dosen IKIP Bandung. Jadi dalam keadaan mengandung, beliau bolak-balik Jakarta Bandung naik kereta, Jogja Bandung naik kereta. Mengajar tetap di sini. Jadi dari Jogja ke Bandung dalam keadaan mengandung. Jadi pada saat itu statusnya kalau ditanya ibunya siapa yang saat melahirkan, yang dibantu bidan Eni, itu adalah dosen IKIP Bandung. Yang terus berubah jadi UPI. Jadi saya tadi pagi pamit sama ibu, saya bilang saya akan ke alma mater ke Bandung dan mengingatkan masa kecil dulu kalau ke Bandung pasti diajak ke Ledeng katanya. Bener ya? Iya, ibu selalu bilang gitu. Bener kan Ledeng kan? Iya. Soalnya seingat saya gitu ke Ledeng. Ledeng. Jadi ibu itu asramanya di Buah Batu. Buah Batu sekarang jadi Rumah Sakit Muhammadiyah. Waktu itu asrama putri. Kemudian naik sepeda sampai nggak sampai ke sini, ketinggian kalau sampai ke sini. Enggak, agak kaget ya. Jadi naik sepeda sampai di depan gedung Asia Afrika. Lalu IKIP Bandung itu punya bis shuttle dari gedung Asia Afrika ke Ledeng. Jadi gini-gini saya lebih tahu cerita nih daripada yang ada di sini nih. IKIP tahun 60-an kira-kira begitu ya. Nah, sekarang saya dapat tugas nih dari Bu Dekan. Tugasnya ini berat betul, Bu. Meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan bahasa dan sastra. Yang diundang adalah sarjana ekonomi, Bapak Ibu. Ketemunya di sini sarjana sastra, sarjana bahasa. Jadi saya ini kayak menggarami air laut sebetulnya di tempat ini, Bu. Jadi saya akan mulai dengan menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya terima ini sebagai panggilan ke kampung halaman sendiri. Jadi pulang kampung nih. Dan tentang cinta tanah air ini harus ditumbuhkan. Memang kita harus memiliki rasa cinta dan kecintaan kita pada Indonesia haruslah cinta yang tanpa syarat. Jangan kita mencintai Indonesia dengan syarat. Cintailah Indonesia tanpa syarat. Artinya apa? Dalam kondisi apapun cinta kita pada Indonesia tidak pernah berkurang apalagi padam. Karena kadang-kadang boleh tepuk tangan, Pak. Ya, kadang-kadang kalau kondisi kita lagi buruk terus ada pernyataan mau ganti warga negara. Mau pindah aja kemana. Loh, memangnya cinta sama Indonesia pakai syarat gitu. Jangan, cintailah Indonesia tanpa syarat. Dan apabila kita bekerja dengan rasa cinta, maka kita akan kerjakan itu sepenuh hati. Dan bekerja untuk Indonesia adalah juga mengembalikan yang kita sudah dapat dari Indonesia. Kita yang berada di sini adalah pribadi-pribadi dapat manfaat yang luar biasa dari Republik ini. Adik-adik yang bisa kuliah di sini, Anda dapat banyak sekali Republik ini dengan segala macam permasalahannya. Dengan berbagai masalahnya. Tapi kita merasa bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Nah, dalam konteks itu, bahasa di Indonesia ini luar biasa. Kenapa ini luar biasa? Karena bahasa ini lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa Indonesia ini esensi identitas keindonesiaan kita. Yang di dalam mungkin bahasa-bahasa lain tidak seperti itu. Tapi untuk Indonesia itu khas. Saya udah nyiapin pantun lupa. Gara-gara ngomong soal UPI. Lihat HP jadi ingat. Baca dulu pantunnya boleh ya? Udah disiap-siapin nih.
Belum ngomong udah cakep. Ya. Pagi sendu langitnya mendung. Disapa hangat secangkir kopi. Senang sekali pergi ke Bandung, khususnya karena kembali ke UPI. Harusnya tadi awal itu. Wah, kelewatan. Nah, kembali kepada soal bahasa tadi. Jadi bahasa Indonesia ini buat kita di Indonesia ini adalah wadah pembawa sejarah, wadah pembawa nilai, dan cara kita memandang dunia. Bahasa nasional kita ini, bahasa Indonesia, menyatukan kita semua di seluruh penjuru tanah air. Saya membayangkan bahasa Indonesia ini seperti benang yang menenun kain indah bernama Indonesia. Benangnya apa? Bahasa Indonesia. Itu dahsyat sekali. Dan anyaman itu yang terjadi, tenun yang terjadi, saya mengistilahkan tenun kebangsaan, warna-warni karena bahasa yang bervariasi. Itu dahsyat. Dan ini kita ingat karena baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Sumpah Pemuda. Ada 3 butir sumpah itu. Betul kan 3 butir ya sumpahnya? Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bukan satu bahasa Indonesia ya. Satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ini bukan hanya bahasa bersama, tapi bahasa persatuan. Dan ketika bahasa persatuan itu disepakati, sebenarnya penggunanya secara komposisi di bangsa kita, paling besar bahasa apa yang paling banyak digunakan Nusantara? Jawa. Kedua, Sunda. Batak, Melayu, Manado, dan seterusnya. Saya selalu membayangkan, Ibu sekalian, gimana ya rasanya tokoh-tokoh muda ini pulang ke kampung halamannya, apalagi yang pengguna bahasanya banyak, menjelaskan bahwa tidak menggunakan bahasa dia. Bayangkan Jong Java, tokohnya pulang ke Jogja, ke Solo, terus ditanyai oleh lingkungannya, kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan? Itu dahsyat. Disitulah kita menyaksikan yang namanya kepentingan kebangsaan di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Itu dahsyat. Dan menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbahasa Indonesia. Saya ingat kisah tentang Sultan Takdir Ali Shahbana dan dugaan saya generasinya juga begitu. Di sekitar Pasar Senen Jakarta mereka membuka kios-kios kursus bahasa Indonesia. Orang dari berbagai daerah datang untuk belajar bahasa Indonesia. Karena cirinya menjadi Indonesia adalah berbicara bahasa Indonesia. Hari ini kita semua berbicara tanpa penterjemah. Tapi kalau kita bayangkan 100 tahun yang lalu, di tahun 24, nggak banyak. Nenek saya di Kuningan, beliau itu asli dari Ciamis, menikah dengan orang Cirebon, tinggal di Kuningan. Nenek saya itu sampai akhir hayatnya, kalau menjawab pakai bahasa Sunda. Kalau mendengar bisa bahasa Indonesia, tapi kalau menjawab, bahasa Sunda. Jawabnya bahasa Sunda, tapi dengernya bisa bahasa Indonesia, tapi lidahnya itu lidah Sunda. Lidah Sunda. Dan di keluarga kita saya rasa sama. Di rumah pada berbicara bahasa Sunda. Tapi begitu keluar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana menjadi Indonesia itu unik sekali dengan bahasa. Sesuatu yang tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Sehingga saya sering menyebutkan, sekalian, bahwa menjadi Indonesia itu adalah sebagai sebuah persenyawaan. Persenyawaan. Apa itu persenyawaan? Ini bukan fakultas MIPA. Ini bukan MIPA, tapi belajar dikit-dikit kan tahu ya kira-kira. Dulu SMA kan lulus kan? Oh, lulus. SMA kan ada.
Ya SMP lah, SMP. Persenyawaan belajar kan? Ada percampuran, ada persenyawaan. Apa bedanya? Ya kalau nggak bisa jawab bolehlah, saya kan bahasa Pak, gitu kan. Apa bedanya persenyawaan dan percampuran? Ya, coba percampuran persenyawaan sama nggak tuh? Berbeda. Apa pembedanya? Sifatnya apa? Ya, gini. Kalau yang percampuran nomor satu, dia tidak menghasilkan entitas baru, ya, dan dia bisa dipisahkan kembali. Gula dicampur sama air, nah, nanti bisa dipisah lagi tuh, ya, percampuran. Tapi kalau persenyawaan itu terjadi unsur yang berbeda bersatu membentuk unsur baru yang terbuat dari masing-masing unsur. Contohnya H2O. Air itu adalah persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Dia membentuk sebuah entitas baru bernama air. Apakah dalam air ada hidrogen? Ya. Apakah dalam air ada oksigen? Ada. Apakah air hidrogen? Bukan. Apakah air adalah oksigen? Bukan. Itulah Indonesia kita. Bagaimana unsur-unsur ini? Ada Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Manado, Timor, Batak, Aceh. Itu adalah unsur-unsur bersenyawa membentuk entitas baru bernama Indonesia. Unsur pembentuknya banyak. Dan entitas ini ditandai dengan bahasa Indonesia. Lalu dengan mudahnya kita berbolak-balik. Teman-teman berbicara bahasa Indonesia tidak merasa kehilangan kesundaannya. Dan teman-teman berbicara bahasa Sunda tidak merasa kehilangan keindonesiaannya. Dahsyat bukan? Hanya ada di bangsa ini. Di tempat lain kalau berbicara bahasa beda ditanya, Anda kurang ini, kurang itu. Di kita itu sebagai sebuah proses yang alamiah. Di rumah kita ngobrol dengan bahasa Sunda, keluar rumah pakai bahasa Indonesia. Dan itu semua dikerjakan dengan sangat halus, mengalir, tanpa beban. Padahal kalau lihat keberagamannya, menurut catatan, dalam urusan keberagaman, bangsa yang paling banyak bahasanya itu Papua Nugini. Nomor 2, Indonesia. Kita berada di angka 720. Indonesia ini beragam, tapi apakah kita paling beragam? Bukan. Teman-teman nanti Google aja, bangsa mana yang paling beragam. Anda akan ketemu di seluruh dunia, pakai etnisitas dan lain-lain, Indonesia ini rankingnya di bawah 20. Kita bukan bangsa paling beragam secara etnisitas. Banyak bangsa lain yang jauh lebih beragam. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa keunikan Indonesia, bangsa ini bukan pada beragamnya. Bukan pada binekanya. Ini kalimat ini. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika ini apa satu kalimat ini yang kata terpentingnya di situ? Tunggal. Bineka, kita bukan paling bineka di dunia. Ada 20 lebih bangsa yang lebih bineka dari kita. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, di sini ada persatuan. Di sini ada kebersamaan. Dan apa tenun ikat benang yang merajut? Namanya bahasa Indonesia. Itu pemersatu luar biasa. Pemersatu luar biasa di mana saja, kapan saja. Dan yang menarik, kesepakatan bahasa ini bukan perintah negara. Negaranya belum ada, bangsanya sudah sepakat punya bahasa bersama. Hanya Indonesia. 17 tahun sebelum ada negara, kita sudah menyepakati bahasa. Nggak ada keterpaksaan.